Travel Max ya, Asita Travel Max. Baik. Ya, terima kasih. Saya udah apa sih? Siap Bu, siap. Pak Wahab masih monitor ya, mudah-mudahan sudah dengar ini. Tadi udah keluar tuh, mudah-mudahan ada beliau atau masih di kamar mandi atau makan ya. Selamat datang kembali ke tanah air. Dari Singapura. Kemudian ada Bu Eva, kemudian ada Pak Ebron mewakili di sini, teman-teman Dennis dan lain-lain ya. Mbak Menteri, Saudara Muhammad Izan mewakili Bupati, dan teman-teman dari Asita yang luar biasa. Pertama, apresiasi lagi untuk BRC dan Asita. Saya nggak baru tahu bahwa kerjasama kolaborasi antara BRC dan Asita ini terjalin dengan baik. Mungkin selama ini kurang efektif saja. Jadi hari ini 40 anggota datang ke sini untuk siap menjual Lagoy atau menjual BRC dan Bintan keseluruhan. Tepuk tangan sekali lagi. Yang kedua, apresiasi untuk pihak BRC sendiri yang saya rasa Ibu Ketum udah tahu ya. Saya nggak cerita. Nanti baru jawab ya pertanyaan dikit ya. Dengan kesiapan BRC menunggu atau menanti kedatangan Wisman kita dari Singapura itu luar biasa. Kita sudah jual 6 bulan yang lalu bahkan. Karena kesiapan BRC ada, persiapan seperti genos ada, antigen ada, kemudian PCR ada, kemudian dengan lengkap dengan QR code-nya, ditambah Blue Pass, satu-satunya destinasi di Indonesia menerapkan Blue Pass. Tepuk tangan untuk BRC. Belum ada di destinasi lain yang menerapkan Blue Pass kecuali Singapura. Dan di kementerian cuma BNPB yang menerapkan Blue Pass. Ini luar biasa sekali. Jadi kesiapan Lagoy tidak diragukan lagi. Jadi Ibu Ketum, kami sudah sampaikan juga kepada Bapak Menteri, silakan Pak dibuka. Kalau memang bicara travel bubble, yang 3B itu Bali, Batam, Bintan, yang paling siap itu Bintan. Bahkan Bali studi bandingnya ke Bintan. Itu luar biasa untuk Bintan. Jadi tidak diragukan lagi. Jadi dalam perjalanan kita sudah meeting Ibu Ketum beberapa kali ya, mungkin lebih dari 15 kali, dan kunjungan kerja dari KL, Kementerian Lembaga, ke Kepri khususnya ke Lagoy Bintan ini, BRC ini sudah lebih 10 KL ini. Terakhir kemarin dari Kepala Sekretariat Kepresidenan ya, itu luar biasa. Jadi mudah-mudahan kami sudah minta juga, terakhir juga kami Zoom meeting dengan Deputi 5 Kementerian Marpes, Kemenko Marpes. Saya sampaikan belak-belakan, ini curhat Pak, tidak lagi info tapi curhat, bahwa kita sangat siap menerima wisatawan. Kalau nggak bisa dibuka secara keseluruhan, buka dulu Lagoy. Kalau Batam belum siap nongsanya, kita buka Lagoy. Mungkin bulan berikutnya nongsa, bulan berikutnya baru keseluruhan. Jadi kita tunggu saja, karena wewenangnya berada di pusat. Tapi percayalah Bapak Ibu, dengan surat, dengan Zoom meeting, macam-macam kita lakukan pembicaraan agar Lagoy ini segera dibuka, mewakili Indonesia seperti disampaikan tadi. Yang paling siap. Yang mudah-mudahan kita berharap harusnya bulan ini adalah travel agent yang masuk kalau nanti pintu Singapurnya dibuka, pintu Lagoy dibuka untuk Singapura seperti itu. Tapi dalam perjalanan perjuangan kita bukan tidak berhasil, masih bertahap. Pemerintah membuka 19 negara untuk datang melalui Hang Nadim, sedangkan lautnya nggak dibuka. Saya sudah curhat, Pak, Hang Nadim bukan saya nggak mau buka, bagus, itu peluang untuk maskapai untuk mengadakan charter flight untuk jemaah haji atau yang datang, apalagi Hang Nadim kerjasama dengan Incheon Korea. Jadi apa salahnya orang Korea melihat, wah ini yang kerjasama kami dengan negara kami seperti itu. Cuma yang paling penting adalah bukanya pintu Singapura untuk Indonesia, untuk Indonesia untuk Singapura, bukan untuk warga negara Singapura saja Pak Menteri, tapi untuk wisatawan kita yang berada di Singapura atau lewat di Singapura. Walaupun kita tahu 45% turis kita berasal dari Singapura, itu sudah, itu yang rasa berat Pak Menteri. Rasa saya, Pak Wahab tahu tuh, berkali-kali kami ikut Zoom meeting dengan Pak Wahab. Kalau capek pemikirnya dalam otak tuh travel bubble. Mungkin teringat gym bubble. Iya Pak, ditanya terus. Jadi kayak kita seolah-olah jadi ahli travel bubble. Jadi khatam Pak itu, cerita A ke Z.
Gimana Bali, Bintan, Batam, sampai gitu. Berapa puluh kali sih? Lebih dari 15 kali, lebih. Kunjungan kerja juga. Jadi ini kita lakukan, tapi alhamdulillah ada berangsur ya, ada mudah-mudahan Pak Deputi 5 berjanji tolonglah Pak. Kalau bisa uji coba bulan Desember ini, travel agent yang Singapura masukkan dulu ke Lagoy. Mungkin 50 orang, 20 orang seperti sekarang ini. Kan luar biasa nih, Asita datang 40 orang ke Lagoy seperti itu. Kita menunjukkan Singapura bahwa Lagoy itu siap. Dengan demikian melihat kesiapan CISC-nya, mudah-mudahan nanti mereka percaya dan datang membawa turisnya. Tapi ya kita doakan kalau tengah bulan Desember ini ya teman-teman semua, Januari lah kita lewati dulu masa-masa kritis ini, malam tahun baru Mas, peringatan tahun baru dan Natal. Ini pertaruhan pemerintah nih. Ini Pak, ini yang saya tangkap dari kerisauan Pak Jokowi, Pak Presiden. Kalau ini lewat, ya lewat dan COVID kita menurun, insya Allah Desember pertengahan nanti kita pemerintah akan buka. Ya kita harapkan demikian. Tepuk tangan. Mudah-mudahan Ibu Dokter juga kursi ke Ibu Pak Menteri. Pak Menteri sudah paham tuh. Udah berkali-kali saya japri beliau itu bagaimana ya. Karena yang koordinator Jawa Bali itu Pak Menko Perekonomian, Menko Maritim, tapi di luar Jawa Bali Menko Perekonomian. Tapi kami sudah sampaikan berkali-kali Pak, sehingga kadang-kadang terikat mau tidur pun teringat travel bubble itu aja, kiring bubble. Yang sekarang diterapkan lagi apa? Blanket bubble, ya, micro blanket bubble, istilahnya macam-macam sekarang juga. Yang penting bubble udahlah, yang penting masukkan dulu gitu Singapura ke Batam atau ke Bintan begitu Ibu. Itu yang memberatkan kami setiap malam Bu, hampir setiap hari kita bicara itu, dan media menanyakan pada kami itu terus kapan buka. Makanya saya bilang pertama dulu saya janjikan Agustus, memang janjinya Agustus, September, Oktober, November, ini udah November. Ini kalau nggak buka juga sampai Januari nanti saya nggak tahu Bu. Mudah-mudahan nanti tidak ada PHK tidak lagi ada hotel yang tutup seperti itu Pak Ketum. Ini memberatkan kami banyak sih kendala-kendala, tapi kami beranikan diri aja Bu Ketum. Dalam Zoom meeting saya udah mencak-mencak Ketua GP, mungkin ada yang menyaksikan dengan Pak Ketua GP, saya mencak-mencak tolong Pak, tolong, bahasanya bukan bahasa pemerintah lagi Bu, bahasa teman-teman saya bawa asosiasi. Kalau tidak sampai Januari ini nggak datang-datang, saya nggak tahu lagi lagu itu mau jadi apa gitu, Batam mau jadi apa. Alhamdulillah pada saat ini Ibu Ketum, Lagoy itu khusus Anmon dan Natra minggu kemarin hampir full ya, 99% ya. Tepuk tangan lagi untuk hanya Bajandri aja. Bajandri itu bagaimana caranya? Ini berkat kerjasama, berkat promosi kita di medsos, di mana-mana ya. Bahkan di Pekanbaru Pak Gubernur sendiri luar biasa nih, bikin TV di Kim Tank itu 3 itu, Lagoy 1 ya, pokoknya Bintan 1, dan ada paket-paket wisata sana. Jadi banyak yang menghubungi Pak Menteri, antara lain dihubungi orang-orang Pekanbaru. Dan paket-paket wisata golf itu juga menjanjikan. Banyak sekarang orang yang nggak tahan lagi di rumah main golf itu. Kalau kita bicara banyak, ini panjang lebar nanti sampai 2 jam nih Bu Ketum. Tapi percayalah kita udah siap, terutama dulu ya, uji cobanya atau projectnya biar Lagoy dulu lah gitu. Yang lain-lain nanti mungkin Januari. Kalau bisa minimal Desember ini asosiasi travel agent yang ada di sana, teman-teman sana sudah mengeluh juga mau keluar. Cuma pintunya masih tutup dan kita juga masih nutup gitu. Ya masih nutup. 19 negara ini tidak masuk Singapura Bu Ketum. Saya nggak tahu pertimbangannya gimana. Padahal kita mengharapkan pintu kita ada Singapura dan Malaysia. Ya. Kalau mohon maaf kalau bandara belum dibuka pun Nadiem nggak ada masalah itu, bisa charter flight itu. Tapi kalau pintu Singapura dan Malaysia tidak dibuka, ya ini nggak tahu nanti kemana pariwisata Kepri ini. Pintu gerbang kedua setahun mancanegaranya mungkin udah janji nomor 10 nanti. Padahal di andalan kita itu untuk 2019 2,8 juta. 2,8 juta itu masih potential loss-nya masih 7 juta. Karena ferry yang berangkat Kepri Singapura atau Malaysia itu kapasitinya lebih kurang 10 juta.
masih bisa kita kejar 7 juta lagi. Nah, dengan adanya promo-promo seperti ini, Lagoy alhamdulillah bukan murah ya Pak ya, agak promo. Jadi saya tidak bisa pakai bahasa murah. Jadi Pak Wahab kami sudah sepakat, jangan harga murah Pak Bur, harga promo. Ya, 50% kayak 70%, yang penting harga promo. Bukan karena murah gitu. Alhamdulillah Lagoy sudah oke. Jangan sebut Ya, harga murah. tidak ada murah. Ya, harga promo. Jadi gitu. Pak Ebron ya, kita semua Ibu Ketum, mudah-mudahan nanti dari sana juga Ibu Ketum bisa pressure Pak Menteri, terutama Pak Menko. Kuncinya Pak Menko, Pak Luhut ya. Karena beliau adalah mantan duta besar Singapura, Indonesia di Singapura itu. Mungkin itu Pak Ketum, kalau nanti kalau ada panjang lagi kita cerita lagi Bu Ketum ya, kalau ada waktu insyaallah. Demikian teman-teman perkembangan Pak Menteri, saya nggak cerita kesusahan, kita cerita yang enak-enak saja dulu ya. Thank you very Terima much. kasih. Terima kasih. I'm checking Pak Wahab. Are you there, Pak Wahab? Are you with us? I always with you since the beginning, but I think just now you did not allow me to enter because I'm sorry. you mute me. I'm sorry. Okay, I'm I think the admin did not allow me to go in. I'm sorry. Anyway, I'm sorry. okay, so I'm in. Okay. Alright, okay. Kita kasih tepuk tangan dulu Pak Wahab. Welcome back Pak Wahab. I'd like to ask you straightforward to the two question. Yang pertama Pak Wahab, give us the 5 good news from BRC related to the tourism sector. Dan yang berikutnya, apa peran BRC dalam meyakinkan wisatawan akan kesiapan Bintan menerima wisatawan baik luar negeri maupun dalam negeri. Silakan. Terima kasih Chairman, Master Ceremony. Pertama boleh saya ucapkan selamat bergabung kepada Ketua Umum Ibu Dr. Rusmiati. Terima kasih. Saya dengar tadi Ibu sudah standby daripada jam 7.15 Ibu ya, betul ya? Tapi kita mulai jam 8.30 tak salah saya. Saya juga sama dengan Ibu, saya juga sudah standby dari tadi. Tapi bila mana saya call teman-teman saya, oh mereka masih makan, okay, no problem. Okay. Jadi keduanya saya juga ingin menyapa. Saya nak menyapa perempuan-perempuan aja, laki-laki semua saya dah kenal. Ibu Betty. Terima kasih Ibu Betty ya, sudah yang menghadirkan Asita datang ke Lagoy dan juga sekarang berada di Bayantri atau di Bayantri kalau tak silap saya. Betul. Dan kami sangat apresiasi sekali dan saya juga rasa tersanjung. Ibu Betty baru saja menjabat sebagai Ketua Umum Kepri. Sudah mengambil langkah-langkah yang positif dan kita sudah mempunyai MOU. Harapan kami di Bintan Resort, kerana kita sudah juga ada MOU, kita sudah ada pegangan. Bukan saya mau pegang Ibu, nanti saya dipukul dan juga marah saya. Maksud saya kita boleh bekerjasama untuk pariwisata. Teman-teman saya yang tadi Pak Muhammad ya, yang mewakili Pak Bupati, di sini juga saya ingin menyampaikan kepada Pak Bupati PLT, kami juga sangat-sangat betul berterima kasih kepada pemerintah daerah. Kami berterima kasih kepada Pak Bupati, kami juga berterima kasih kepada Pak Gubernur yang telah mempercayakan kami di dalam Bintan Resort membantu Kepri dan juga membantu Indonesia untuk mempromosikan Indonesia melalui jalur kami. Tadi Pak Bur menyatakan hampir 2,8 juta mancanegara yang datang ke Kepri. Kalau ke Bintan Resort sendiri, dan daripada catatan kami yang dari Singapura, daripada China dan juga daripada kapal cruise hampir 1 juta. Jadi ini yang kita boleh sampaikan kepada Ketua Umum, di mana Kepri ini dan juga Bintan Resort telah membantu untuk mencapaikan hajatan daripada pemerintah Indonesia mendatangkan 20 juta tamu. Saya tahu pada 2019 target kita masih 20 juta, tapi pada saat itu kita hampir 17 juta. Jadi izinkan kami ya untuk membantu Kepri dan juga membantu Indonesia. Di sini saya juga ingin menyapa Pak Bur, teman baik saya. Pak Bur tadi sudah meluap-luap tadi, bercakap-cakap banyak-banyak. Tapi apa yang saya mau sampaikan di sini, jangan kendor Pak. Kita tidak boleh kendor Pak. Ya, terutama sekali kita laki-laki. Kalau kita kendor, marah Pak orang. Ya, jadi kita harus kerja kuat dan lebih kuat. Apa yang saya nak sampaikan di sini, walaupun saya gurau-gurau, tapi saya agak serius.
tadi Pak Abdul sudah menyampaikan apa yang telah dilakukan oleh Bintang Resort. Saya tidak mahu ulang-ulang lagi, semua orang sudah tahu. Tetapi daripada situ juga kita sudah disertifikasikan oleh Kementerian Pariwisata melalui Superbidun. Ternyata Bintang Resort adalah resort terutama dan pertama di Indonesia yang sudah disertifikasikan CHSE. Ya, selain daripada itu, kami juga mengundang ataupun mengengage konsultan dari Singapura kerana tamu kita yang datang ke Bintang Resort hampir 35% orang Singapura ataupun penduduk tetap Singapura, walaupun tamu yang datang ke Bintang Resort itu 90% melalui Singapura. Jadi SOP yang kita lakukan, kita mengundang kita punya konsultan dari Singapura untuk membantu kami menerapkan protokol-protokol hampir sama dengan Singapura, dan juga protokol itu sudah dijalankan. Ya, jadi apa yang saya mau sampaikan di sini, pintu masuk terbesar di dalam Bintang Resort mungkin di Capri 90% adalah melalui Singapura. Bukan orang Singapura sahaja, tetapi melalui Singapura. Baru-baru ini kita juga mengetahui bahawa Indonesia sudah membuka kepada 19 negara dan Singapura tidak termasuk di dalam kelompok itu. Saya tidak merasa gusar ataupun tidak merasa resah kerana pada saat ini Singapura dinyatakan COVID-19 di dalam zona yang merah, ya, kerana Singapura penduduknya lebih kurang 5,6 juta per harian. Sekarang ini average-nya adalah 3,000. Jadi itu adalah satu angka yang tinggi kalau kita melihat statistik. Tetapi kalau kita melihat analisis, saya harapkan Ibu Rusnati boleh sampaikan. Tadi Pak Pur juga minta supaya kita menyampaikan. Sebenarnya kita sudah sampaikan. Kalau kita melihat daripada angka-angka yang 3,000 itu, kalau kita analisakan kasus yang betul-betul terkena COVID dan akan membuat akibat detrimental ataupun mengakibatkan kematian ada terlalu sikit, adalah 0,08. Itu terlalu kecil. Dan 3,000 itu kalau kita analisis, kalau statistik kita lihat tinggi, tapi kita harus menganalisakan yang 3,000 itu rata-rata adalah 99% orang-orang yang tanpa gejala, ya, yang tanpa asymptomatik. Jadi orang-orang yang 99% ini yang terkena COVID-19, mereka dinyatakan 100% akan baik dengan sendiri. Kalau kita juga ini satu analisa. Kalau kita menyatakan statistik, ya betul Singapura angkanya tinggi. Tetapi kalau kita menganalisakan, angka kematian adalah terlalu kecil dan juga angka yang terkena itu untuk penyembuhan adalah 99,5% akan baik dengan sendirinya. Dan Singapura sekarang ini angka itu terjadi tinggi. Saya juga baru di Singapura. Saya pulang ke Singapura kerana divaksinasi dan saya melihat sekarang di Singapura setiap orang yang harus ke kantor akan disuruh antigen 100%. Setiap orang, ya, kalau kita mau ke kantor kita di antigen. Kalau kita tidak ke antigen, kita tidak boleh ke kantor. Jadi dengan antigen yang kita lakukan itu, ramai di antara mereka itu yang dinyatakan positif tetapi tidak sakit. Itulah yang dinamakannya kita sudah masuk ke era endemik. Kita bukan lagi pandemik. Jadi kalau kita melihat apa yang Singapura melakukan, Singapura telah membuka sekarang, kalau enggak hilap saya, sudah ada 12 ataupun hari ini sudah mungkin 15 negara yang sudah akan membuka dengan Singapura. Dengan data, kita tidak lagi menggunakan konotasi ataupun kata-kata yang dinamakan travel bubble, travel lane, tapi menyatakan VTL, okay, vaccination travel lane. Ini yang kita akan dilakukan oleh Singapura. Dan untuk pengetahuan Ibu dan juga saya sudah terangkan kepada Pak Pur, waktu saya di Singapura, saya sudah beberapa kali berjumpa dengan Pak Dubes, iaitu Pak Tommy, Dubes kita yang ada di Singapura, sudah menyatakan dan menyampaikan hasrat kami yang kita ini sudah siap dibuka. Kemudian itu kita sudah officially meminta kepada negara Indonesia dan juga kepada negara Singapura supaya VTL boleh dilakukan di antara Lagoy dan juga Singapura. Kerana sebab-sebab yang telah disampaikan oleh Pak Pur tadi, iaitu Bintang sudah siap dengan semua protokol-protokol
yang kita ada. Dan juga yang agak terpentingnya, oleh kerana tamu kita 90% datangnya dari Singapura atau melalui Singapura, kita juga sudah mempunyai understanding dengan Singapura, di mana tamu itu kalau sampai ke Bintan didapatinya tidak sihat, kalau mereka mahu pulang ke Singapura, pemerintah Singapura akan menerima orang-orang yang datang dari Singapura pulang ke Singapura. Dan kita juga sudah berkomunikasi dengan KKP. KKP juga sudah agree. Dan juga kami dari Bintan Resort mempunyai kapal khas untuk sesiapa yang sakit boleh dipulangkan kembali ke Singapura. Tetapi kalau mereka mahu diberi treatment di Indonesia, kita sudah bekerjasama dengan hospital yang ada di Tanjung Pinang, dan direktur hospital itu juga sekolahnya di Singapura. Jadi sudah mengerti tentang protokol-protokol kesihatan yang hendak dilakukan di antara dua negara. Jadi ini serba sedikit yang saya ingin sampaikan di sini. Kalau kita cakap pasal protokol, kalau kita cakap tentang siapa yang sudah datang ke Bintan Resort, siapa sudah melihatnya, kita sudah pada Pak Guru tadi nyatakan 15, mungkin lebih daripada 15. Dan juga daripada pemerintah Singapura sendiri, Kementerian Luar Singapura telah juga melihat kesiapan Bintan Resort untuk dibuka, dan mereka menyatakan mereka telah buka. Dan secara ofisialnya kami telah menyampaikan permintaan untuk Bintan Resort dibuka pada Disember 2021. Ya, jadi kita mengharapkan kenapa 2021? Kerana kita sudah memikirkan bahawa Singapura sudah masuk ke era endemik. Mungkin Indonesia sekarang sudah di level 2, iaitu level yang terbaik. Kalau di Amerika, Indonesia diiktiraf sebagai level 1. Jadi dengan ini saya merasakan bahawa Bintan Resort bahawa Bintan Resort dan juga Capri, mungkin Nongsa sudah boleh siap dibuka. Kalau di Bintan Resort, oleh kerana kami di Bintan Resort, kami boleh meyakinkan, kerana di dalam tema pariwisata, kita harus meyakinkan to make confidence to the international market that we are ready. So Pak Bur, teman saya, Pak Sumantri, Ibu Betty dan Bapak Muhammad, sebenarnya kami mengharap sangat supaya Bintan Resort dapat dibuka pada Disember. Jadi itu adalah permintaan kami. Kalau Ibu boleh sampaikan dengan tukilan-tukilan ataupun dengan hujah-hujah ataupun feedback yang kami sudah sampaikan, mungkin Ibu juga boleh sampaikan kepada pihak kementerian. Kalau Ibu perlukan apa-apa data, apa-apa protokol, apa-apa bukti-bukti yang kita sudah lakukan, mungkin Pak Sandi juga sudah tahu. Pak Sandi juga berkomunikasi dengan kami tentang kesediaan kami. Cuma satu aja Ibu yang saya mau sampaikan. Saya juga tadi dengar, kerana Pak Sandi juga tadi berucap di TV Singapura, Pak Sandi ditanya Bali sudah dibuka, betul? Tetapi sampai sekarang ini belum ada kedatangan yang sangat positif. Saya itu yang ditanya. Tetapi apa yang saya mau sampaikan, Bangkok, Thailand sudah dibuka. Bila mana Bangkok, Thailand dibuka, airport mereka langsung penuh. Jadi itu ada perbezaan di antara bukanya kita dengan buka negara tetangga. Apa yang saya harapkan daripada dulu sampai sekarang, pihak kementerian di antara 10 negara ASEAN ini sudah mempunyai satu komiti yang boleh membuat satu istilah protokol yang boleh diterima di antara satu negara dan satu negara yang lain. Alhamdulillah, saya lihat hari ini sudah diinformasikan bahawa Pak Jokowi dan juga Perdana Menteri Malaysia sudah menyatakan bahawa VTL di antara dua negara ini, tetapi tempat yang hanya beberapa tempat akan dilakukan. Jadi harapan kami Bu, supaya Bintan ataupun Capri dan Nongsa boleh dibuka dengan Singapura. Seperti Pak Guru nyatakan tadi, bahawa tamu besar kami datangnya dari laut, ya, bukan daripada bandar negara. Ya, terima kasih. Mungkin saya sedikit panjang lebar, tapi tidak begitu panjang. Saya go to the point, to the direct, dan saya harap Ibu Ketum
Ibu Doktor boleh juga menyampaikan hasrat kami di sini supaya kami juga boleh mendapat keiktirafan sama seperti Bali. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Wahab. Ibu Ketum mungkin silakan merespon apa yang dikatakan Pak Wahab. Are you still there, Bu? Silakan Bu Ketum, silakan. Ya. Silakan merespon apa yang diharapkan, mungkin Bu Ketum bisa bantu. Silakan. Ya, terima kasih Pak Sumantri. Insya Allah tentunya lagi-lagi saya sebagai Ketua Umum tadi yang diharapkan dengan Pak Muhammad, Pak Lurah Halimah, khususnya tadi berkali-kali sama Pak Abdul Wahab. Tentunya saya sudah make a note. Jadi sebentar lagi saya juga mungkin ya alhamdulillah kan Pak Menteri selalu berkomunikasi dari WhatsApp, nanti pasti dijawab. Dan nanti saya kasih foto ini dan semua untuk saran-sarannya, terutama memang secepatnya sih Pak Menteri waktu itu nanti saya minta mudah-mudahan nanti ngasih tanggal. Kalau waktu webinar dengan Pak Menteri itu dia ngasih tanggal waktu itu sampai misalnya Bali gitu kan. Nah mudah-mudahan juga yang tadi diharapkan ngasih tanggal tadi Pak. Jadi saya betul-betul. Dan kedua tadi yang Bu Rini kan memang udah semangat nih, walaupun tentunya yang tadi lebih semangat banget nih. Di mana-mana saya pernah ada satu event Bapak dari pagi sampai sore masih menemani gitu kan, sangat semangat sekali. Tapi ya tadi Pak Abdul Wahab, jadi memang kita kadang-kadang supaya pemerintah cepat harus bilang, waduh kita udah nggak sanggup. Ini ceritanya nih ya, waktu itu Asista bilang saya cuma sanggup di WhatsApp 6 bulan, 6 bulan setahun. Waduh Bu Ketum, saya kalau setahun sudah tidak tahan lagi Bu Ketum. Ya terus berlanjut. Nah, jadi mudah-mudahan nih Pak Wahab nih, kita mau bilang nggak sanggupnya ini bukannya nyerah ya, tapi betul-betul meminta supaya kalau Indonesia tuh meminta kasihan, balas kasihan, karena memang khususnya untuk anggota Asita tuh khususnya di Bintan itu kan mengutamakan pariwisata. Jadi mudah-mudahan tadi Pak Abdul Wahab semua itu akan saya sampaikan. Semua yang disampaikan ini sebetulnya kan sudah tidak asing ya, cuma tinggal menekankan. Jadi betul-betul tinggal ditekankan. Jadi saya nanti to the point menekankan secepatnya dan when gitu. Nah, yang terakhir memang hari ini juga Perdana Menteri Malaysia kan akan hadir dan hadir. Mudah-mudahan ini juga menjadi angin segar untuk pariwisata kita, karena Perdana Menteri Malaysia hari ini hadir. Mudah-mudahan besok di TV sudah ada newsnya seperti itu. Mudah-mudahan ini, dan kemudian juga mudah-mudahan di sini besok saya juga sangat dekat juga dengan duta besar yang mewakili Singapura, dan dia juga very yang man dan sangat semangat. Saya juga dinner, nanti saya undang lagi, nanti juga saya WhatsApp. Mudah-mudahan dari duta besar yang di Singapura, yang di Indonesia, mudah-mudahan juga kita bisa fokus, dan mudah-mudahan harapan dari semua, terutama ini lagi-lagi ujung-ujungnya kan anggota saya ini terutama bisa berjualan gitu ya, Pak Eva dan Pak Menteri. Terima kasih. Kalau pemerintah tentunya bagaimana bisa mengaktifkan perekonomian dan devisa negara ya Pak Burhan, dan terima kasih Pak Abdul. Tadi berarti kita sama-sama pancing energinya sampai jam 7.15. Terima kasih Pak Abdul, kapan kita ketemu. Dan terima kasih sekali lagi dengan Pak Muhammad yang mewakili Pak Bupati. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih Ketum. Saya akan pindah ke Bu Eva. Bu Eva, 2 pertanyaan sekaligus. Peran Asita DPD Kepri dalam meyakinkan wisatawan akan kesepak Kepri, kemudian apa kira-kira rencana promosi di 2022 untuk DPD Asita Kepri? Silakan. Ya.
Selamat malam, Bu Ketum. Mohon maaf tadi, mohon maaf tadi karena ada keterlambatan waktu ya, sampai nunggu jam 7.15. Dan juga saya mau menyapa Pak Abdul Wahab ya. Selamat malam Pak. Malam Bu. Ya, terima kasih atas segala upayanya untuk mendatangkan kami ke Bintan ini ya Pak ya. Semoga terlaksana kerjasama kita dengan baik ke depan ya. Dan tadi saya lanjut ke Pak Sumantri ya. Pertanyaannya peran Asita. Ya jadi peran Asita memang sangat berperan besar dalam meningkatkan wisata Kepri ya, dan kesiapan kita dalam menyambut wisatawan di Kepulauan Riau ya. Jadi kalau pemerintahannya sudah siap, apalagi Asita ya. Ya. Kasih plus kawan-kawan. Jadi kami sudah siap, malah siap materi dan moral ya. Jualan tiap hari dijalan jualan terus. Iya. Sudah 8 ini Pak. Anggotanya sudah pada 8, sudah 2 tahun ya. Jadi kami sudah 2 tahun memang mempersiapkan kepulauan wisatawan dari Kepulauan Riau untuk datang ke Pulau Bintan, ke Batam, juga ke pulau-pulau yang ada di Kepulauan Riau ya. Nah, dan untuk itu sebenarnya kami sangat berharap juga kerjasama dari pemerintahan. Kalau pemerintah sudah tidak banyak aturan ya, mungkin ini cukup buat kami untuk mendatangkan wisatawan tersebut ya. Apalagi sekarang ini antara Batam, Bintan, antara pulau sudah tidak ada antigen seperti yang dulu. Kalau yang dulu sama sekali kami hampir 1 bulan tidak bisa mendatangkan wisatawan, bahkan wisatawan lokal pun tidak bisa mendatangkan ke Pulau Bintan ya. Itu kalau nggak salah sekitar 1,5 bulan yang lalu ya. Ya pada saat itu 1,5 bulan yang lalu ya. Dan untuk saat ini karena kami sangat bisa meyakinkan wisatawan itu bahwa Pulau Bintan ini memang sudah sangat aman untuk seperti prokes kesehatannya ya, seperti tadi Pak Abdul Wahab sudah sampaikan bahwa Bintan sudah terpilih untuk prokes yang pertama di Indonesia ya. Dan kami juga sudah meyakinkan kepada para tamu-tamu ya bahwa sudah tidak ada keraguan lagi untuk datang ke Kepulauan Riau ya. Jadi di mana untuk kru-kru seperti transportasi, supir, guide itu hampir semuanya sudah divaksin ya. Karena pada saat vaksin pertama di Kepulauan Riau ya, pemerintah Kepulauan Riau ini, apalagi Dinas Pariwisata ya, itu saya sangat berterima kasih Pak. Waktu itu sangat cepat sekali bahwa semua yang pertama itu untuk pariwisata, semua kinerja kru-krunya itu yang pertama kali divaksin ya. Itu bulan Maret kalau tidak salah ya. Pada saat itu Pak Menteri datang ya. Saya ingat itu, saya juga divaksin waktu itu ya. Nah, untuk kelanjutan bagaimana nanti Asita DPD Kepri bisa melanjutkan atau mengembangkan pariwisata ke depan ya. Jadi untuk ini kebetulan kita juga di anggota kita yang menghandle Korea inbound sekarang ini lagi berada di Korea ya. Jadi saya sudah intens terus berhubungan dengan beliau, dan kalau memang nanti di Kepulauan Riau akan dibuka 1 hari karantina, mereka di Busan Airlines akan charter flight ya, akan charter flight ke langsung ke Batam, ke Hang Nadim ya. Mereka sudah siap akan terbang Januari dan tamunya sekarang sudah siap ya. Jadi tamu ini mungkin nanti akan main golf di Batam dan akan nyambung lagi main golf di Bintan ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti ini akan dicoba selama kurang lebih dalam 2 bulan ya. Jadi charter flight ini akan
mungkin untuk trial itu akan sekitar 2 bulan ya, dari Januari sampai Februari ya. Jadi di sini kami hanya minta dukungan dari pemerintahan daerah ya, khususnya Pak Muralima ya, Pak Bupati Pak Insan ya, Muhammad Insan, bagaimana nanti ini bisa terwujud ya. Dan kebetulan nanti tanggal 18 ini kalau beliau pulang dari Korea ya, kita akan langsung audiensi ya mungkin ke Pak Gubernur ya. Jadi ini adalah salah satu langkah Asita DPD Kepri untuk menyambut wisatawan mancanegara kalau memang sudah tidak ada lagi karantina ya. Karena Korea juga salah satu, mungkin mereka sekarang level 2 ya untuk COVID measure ya. Jadi mungkin sudah tidak ada halangan, karena untuk saat ini mereka sudah charter flight ke Thailand, karena di Thailand ini hanya 1 hari untuk karantin ya. Jadi saat ini dari udah 1 hari, sekarang ini mereka incar untuk Kepulauan Riau, Kepri ya. Jadi memang dari airline-nya sendiri sudah mempus untuk supaya dokumen segala macam beres, mereka tinggal terbang Januari ya. Jadi ini adalah salah satu langkah yang Asita DPD Kepri telusuri, bagaimana untuk meningkatkan wisatawan di Kepulauan Riau. Dan selanjutnya kita juga untuk tahun 2022 sudah merencanakan banyak event ya, event-event besar di Kepulauan Riau ini. Ya mungkin event terbesar mungkin kita itu melalui promosi ya, promosi pariwisata Kepri dulu, baru nanti kita akan buat event-event lokal ya. Itu ada beberapa event, seperti kita akan membuat kembali, menghidupkan kembali travel fair, jika bordernya akan buka ya, Batam Singapura akan buka, mungkin kita akan mengadakan travel fair Kepri ya. Jadi semua travel agent di Malaysia, Singapura, mancanegara, internasional, mungkin kita akan adakan kembali di Pulau Batam ya. Ini adalah salah satu target market untuk keluar, karena selama ini sempat lesu karena COVID ya. Mungkin ini langkah-langkah di tahun 2022 yang paling besar ya. Mungkin kita bisa mendatangkan, kalau sebelum-sebelumnya 300 travel agent di luar negeri Pak ya, kita bisa datangkan ke sini ya. Dan saya harap juga mungkin akan lebih untuk tahun depan ya, karena mereka juga sudah sangat ingin untuk bepergian ya, dan mengetahui bagaimana sekarang keadaan di Kepulauan Kepri di Indonesia ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk event-event lainnya mungkin nanti akan menyusul ya. Mungkin rencana-rencana berikutnya akan terrealisasi kembali ya. Jadi kurang lebih. Terima kasih Bu Eva. Saya membuka question and answer. Kalau ada kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan. Kita akan coba 2 dulu. Mungkin silahkan kalau ada bertanya, silahkan bertanya kepada siapapun yang ada di sini. Apakah Ibu Ketum atau Pak Wahab atau Ibu Ketua kita atau Pak Bur atau Pak Muhammad Ihsan. Silahkan kalau ada yang bertanya. Silakan. Ada door prize hari pagi besok. Silakan. Ada pertanyaan? Alright, nggak ada. Oke, clear berarti. Oke, kita mungkin ke closing statement. Saya mulai dari Pak Bur. Silakan Pak Bur. Kemudian diikuti dengan Pak Muhammad Ihsan, kemudian Pak Wahab, dan Ibu Ketum, dan Ibu Ketua. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Sumantri. Pertama, apresiasi sekali lagi untuk Asita, Ibu Kepemimpinan Ibu Eva. Tepuk tangan dulu lah. Bikin gebrakan baru lebih kurang 1 bulan ya, dan bisa melakukan MOU dengan BRC. Itu mudah-mudahan tidak lanjutnya kita kejar lagi ya. Mudah-mudahan nanti dengan kedatangan Asita ke sini mendatangkan minimal wisatawan Nusantara yang lebih banyak lagi, sambil menunggu wisatawan mancanegara. Yang kedua, apresiasi untuk Ibu Ketum yang luar biasa juga, yang
tidak bosan-bosannya ke Kepri memberi semangat. Mudah-mudahan Kepri tetap menjadi pintu gerbang, kalaupun tidak nomor 2, nomor 3 kembali nggak apa-apa, 3 besar bu. Trigeritase Bali, Jakarta, Kepri, baru di bawahnya DSP, daerah destinasi super prioritas. Kita sudah dianggap mampu nih bertiga, 3 daerah itu. Mudah-mudahan kita kembali kejayaan, kita kembalikan kejayaan Kepri untuk mendatangkan wisatawan. Yang terakhir kami mohon lagi sekali lagi Bu, saya juga akan push Presiden Pak Menteri, kiranya dibuka dulu Bu uji coba ke Belago ini bulan Desember seperti diminta oleh Pak Wahab. 5 travel agent dulu lah, nggak perlu banyak-banyak, 50 orang dulu lah, lihat lagonya gimana, baru nanti mereka bisa menjual paketnya pada bulan Januari insyaallah. Kita berdoa Pak Menteri, Covid kita mereda terus-menerus, termasuk nanti menghadapi malam tahun baru dan Natal selama seminggu ini. Ya mari kita jaga Kepri ini supaya aman dan tetap landai, tidak ada masalah Covid yang demikian besar lagi. Mudah-mudahan seperti disampaikan Pak Wahab, pandemi menjadi epidemi. Jadi sudah biasa kita berdampingan hidup bersama Covid. Ya, tetap pakai masker minimal 8 wanita adalah tetap pakai masker. Yang lain-lain masih kita toleransi karena herd immunity kita sudah 2 kali vaksin rata-rata itu sudah terbentuk. Ya, tapi masker tetap dipakai karena masih ada celah lebih kurang 30% masih bisa terpapar. Hasil hasil verifikasi atau hasil penelitian Batam itu herd immunity itu berhasilnya 70,1%. Jadi masih ada yang 29,9% yang kemungkinan bisa terkonfirmasi lagi. Jadi mudah-mudahan ini kita kejar dan mungkin ada nanti kita bersiap. Kalau 3 bulan kita booster aja. Ya, kita sepakat ya, insan pariwisata kita kasih contoh, kita vaksin yang ketiga nih, kita booster, apakah Moderna, apakah apa lagi, Pfizer dan lain-lain. Kita booster, mudah-mudahan kita tambah kuat dan kita bisa berdampingan hidup bersama COVID-19. Mantap. Silakan Bang Moiser, closing statement-nya. Baik, terima kasih Pak Moderator, Ibu Ketum, Ibu Ketua DPD, Pak Surahlimar dan hadirin sekalian. Kami menyampaikan juga terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada DPD dan Asita Kepri. Jadi tetap kami support semua kegiatan kepariwisataan yang ada di Bintan dan kami juga mendukung semua usaha yang telah kita lakukan sampai sejauh ini. Jadi ini bukan sesuatu yang sederhana ini Pak, mulai dari 2019, 20, 20 sampai sekarang 21 sampai akhirnya kita insya Allah akan membuka kembali gerbang pariwisata di Kepri umumnya, kemudian di Bintan khususnya. Kemudian terakhir kali kami juga akan menyampaikan yel-yel pada seluruh hadirin sekalian untuk di Bintan, yaitu Pesona Bintan, yes, yes, yes. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kita mulai lagi, biar kita ikut. Oh ya, jadi yel-yelnya itu Pesona Bintan awalnya, kemudian ada yes, yes, yes 3 kali. Abang bilang Okay. Pesona Bintan, kami bilang yes, yes. Baik, Pak. Baik, kita mulai. Pesona Bintan, yes, yes, yes. Pak Wahab, are you still there? Pak Wahab? Ya, saya Oke. di sini. Oke, sila closing statement. Ya. Oke, saya cuma ada juga jen juga lah sama. Ya, kalau Pak menyatakan yes, kalau saya mau minta gini aja. Kalau kita menyatakan Kepri siap, ya kita cuma katakan jangan kendur. Oke. Kedua itu ada sedikit statement aja. Pertama, saya ingin mengucapkan Kepri siap dibuka untuk pariwisata. Tak ada orang cakap pun? Jangan kendur. Ya. Ulang. Kita cuba lagi sekali. Okey. Kepri siap untuk dibuka kepada pariwisata. Jangan kendur. Okey, yang pertamanya kita jangan kendur. Yang keduanya kita harus bekerja sama. Yang ketiganya melalui Asita
terutama sekali kepada Ibu Betty dan juga Ibu Rismiati menyampaikan hasrat kami, kerana kami tidak boleh membuka negara ini. Yang boleh membuka adalah kepala-kepala negara, iaitu para menteri, mungkin Pak Presiden ataupun daripada task force. Jadi yang ketiga itu yang paling terpenting bagi kami. Permintaan kami supaya kami diberi peluang untuk dibuka dan juga menjadi satu pilot project seperti Pak Guru menceritakan tadi. Jika sekarangnya kalau kita boleh dibuka sekarang, mungkin bertahap-tahap, itu juga yang kita harapkan. At the end of the day, kita harus bekerja sama, dan yang terpenting seperti yang kita menyatakan tadi, jangan kendur. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahab. Bu Ketum, are you still there? Yes. Silakan closing statementnya. Beserta ini juga kalau ada. Walaupun maaf ya, suara saya ini kayaknya sudah mau habis, tapi karena semangat saya terus mengikuti terus sampai di sini. Jadi terima kasih sekali. Pertama-tama saya lagi sebagai Ketua Umum, saya sangat bergembira dan apresiasi sekali terima kasih ke Pak Muhammad yang mewakili Pak Bupati. Jadi kita betul-betul Asita ini memang sangat-sangat bekerja keras. Kemudian juga Pak Pur, terima kasih, apresiasi, yang tidak terhingga, karena sebetulnya teman-teman selalu jika ada semua pemerintah mensupport, dia selalu bilang dengan Bu Ketumnya. Begitupun kalau ada keluhan. Tapi saat ini betul-betul saya merasa bangga dengan khususnya Pak Pur dan Pak Muhammad, Pak Bupati dan Gubernur betul-betul membackup Asita. Di sini kita buktikan Pak bahwa tadi yang Pak Pur bilang Eva ini baru belum 1 bulan kemarin saya kukuhkan gitu kan, itu sudah banyak. Jadi memang yang tadi saya bilang, mudah-mudahan Asita ini membuktikan selain ke pemerintah. Jadi memang kita juga akan membuktikan kepada anggota kita apa gunanya masuk Asita, karena memang informasi dan kerja keras kita, khususnya saya Ketua Umum dan Ketua DPD, dan tentunya ini umat yang sering menggaung-gaungkan Pak Sumantri, terima kasih, dan seluruh pengurus. Kita buktikan kepada pemerintah, kita tidak diam dan kita mempromosikannya, sehingga karena ujung-ujungnya pemerintah tetap ingin apa sih yang dilakukan oleh Asita. Nah, jadi punten Pak, ini mungkin kepada Pak Guru, walaupun dengan Pak Muhammad, walaupun betul-betul sudah saya tahu persis sudah bekerja keras, tapi saya mohon sekali juga waktu misalnya ada event-event untuk pemerintah atau ada tiket-tiket atau apa, janganlah beri kepada online system Pak. Jadi langsung ke travel, karena lagi-lagi saya juga misalnya seperti semua airline itu tidak mungkin bisa membuka cabang di sepelosok-pelosok, tapi Asita itu bisa. Dan kemudian juga begitupun dengan hotel, tolonglah jangan tidak memakai online, jadi pakai travel agent yang khususnya Asita Pak. Itu yang saya utamakan. Dan kemudian saya setuju dengan Pak Pur, mudah-mudahan kalau Bapak tadi pandemi jadi endemi, kalau saya mulailah kita injak gas pelan-pelan yang seperti dibilang oleh Pak Jokowi. Itu aja dari saya, mudah-mudahan ini bisa memberi semangat sekali lagi kepada seluruh pengurus dan anggota Asita yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya hormati, dan semuanya mudah-mudahan kita bisa berjaya lagi untuk khususnya Kepri. Jadi saya juga ingin membuat yel-yel Kepri, kita bilang kita sukses ya, kita sukses. Jadi itu, dan terakhirnya bangga Asita. Kepri, jadi itu kita sukses, kita bisa bangga Asita. Oke. Bangga Asita. Diulang Ketum, diulang. Kami nggak dengar. Kita dari Pak Menteri, suara Ketum hilang. Iya. Suaranya hilang Pak Ketum, Atau saya aja ya? Iya. Oke.
Saya ulang ya, kalau saya menyebut Kepri, jawabannya kita sukses, bangga sih. Kepri, bangga Asita. Terima kasih banyak. Alright, that will be the end of the talk tonight. Saya juga memberitakan satu berita baik, Pak Bur, Pak Muhammad, Pak Wahab dan Ibu Ketum. Pak Ibu Ketua baru saja tadi jam 5 lewat sedikit kita membuat MOU dengan Politeknik Cakrawala Bintang. Jadi kita juga berkomitmen mendirikan namanya Asita Academy. Jadi kita tidak hanya soal bisnis, kami juga men-sharing knowledge, men-sharing ilmu dan membantu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, khususnya Bintang dan Kepri. Yang selanjutnya anak-anak atau kawan-kawan adik-adik kita siap juga berjuang di pariwisata. Itu saja. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan tuan rumah Bayan Tris, kita kasih tepuk tangan dulu. Kemudian BRC, kita kasih tepuk tangan dulu. Dan kawan-kawan yang setia malam ini, terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Rencananya podcast berikutnya adalah Gubernur, kemudian Pak Menteri, kemudian Pak Embassy Indonesia in Singapore, Ketum. Itu rencana kami selanjutnya untuk merealisasi. Biar terus kita bersihkan, kita bisingkan bahwa kita memang benar-benar siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi Pak Muhammad. Ketum, Pak Wahab, terima kasih banyak. Atur nomor. Pak Wahab mana boleh datang ke Atau boleh datang ke rumah nggak? mungkin Pak Wahab dikasih gambarnya, kita mau foto bareng. Boleh tak? Boleh lah, karena Pak Wahab, boleh kamu ngambil gambar biar nampak wajahnya Pak Wahab. dia pakai sarung. Ya boleh foto sini biar kelihatan betul. Oke lah. Iya, Bang. Cuan. Oh, geser sedikit Pak, kita ya. Dah. Iya. Punya tadi komando. 1, 2, 3, lagi Pak. 1, 2, 3. Lagi Pak. Lagi yang lain? Ibu betul. Yang lain mau sama-sama. Ayo Pak Sabril, Sabril sini. Ayo. Oke, member Asita silakan. Ya, sama. Pengurus. Silakan. Semua. Silakan. Kita foto sama Bu Ketua. Mari, Pak Parakas. Guys, come on. Pak Abdul, Pak Ibran.